Kenapa banyak orang justru mentok di tahap ini? Pembuka setiap kali berita ekonomi menyiarkan kata krisis, banyak orang langsung terbayang gambar pasar saham yang turun, perusahaan besar yang gulung tikar, atau pemerintah yang mengumumkan paket stimulus. Namun, di balik sorotan itu, ada satu kelompok yang selalu menjadi korban pertama. Orang biasa, keluarga yang mengandalkan gaji bulanan, tabungan kecil, dan usaha mikro untuk bertahan. Mengapa pola ini terus berulang? Mengapa ketika inflasi melambung atau nilai tukar melemah, yang paling terasa adalah beban di dapur rumah tangga? Dalam narasi ini kita akan menelusuri jejak-jejak tersembunyi di balik fenomena tersebut, mengungkap pola uang yang jarang disadari, dan memberikan langkah-langkah konkret agar Anda tidak terjebak di posisi paling rentan ketika krisis kembali melanda. Di akhir video ini, kamu akan tahu langkah konkret untuk kenapa setiap krisis selalu menghantam orang biasa duluan. Pola uang yang jarang disadari. Konteks masalah krisis ekonomi tidak muncul dalam ruang hampa. Ia adalah hasil interaksi kompleks antara kebijakan moneter, dinamika pasar global, dan perilaku manusia. Pada setiap gelombang resesi, deflasi, atau hiperinflasi, data statistik selalu menunjukkan bahwa kelompok berpendapatan menengah ke bawah mengalami penurunan daya beli paling signifikan. Gaji yang dulu cukup untuk menutupi kebutuhan pokok tiba-tiba tidak lagi mencukupi karena harga kebutuhan dasar, beras, minyak, listrik, menanjak lebih cepat daripada kenaikan upah. Sementara itu, kelas atas cenderung memiliki aset yang tidak terpengaruh langsung oleh inflasi, seperti properti, saham, atau bahkan mata uang asing. Kesenjangan ini bukan kebetulan, ia berakar pada pola uang yang terbentuk sejak lama. Akar penyebab, pola uang yang jarang disadari satu. Konsentrasi kekayaan sejak era industrialisasi, kekayaan cenderung terkonsentrasi pada segelintir elit. Ketika kebijakan moneter melonggarkan likuiditas, dana mengalir ke pasar modal dan properti yang dimiliki oleh orang kaya. Harga aset naik, sementara sektor real, yang menjadi sumber pendapatan mayoritas, hanya merasakan efek samping berupa kenaikan biaya produksi. Akibatnya, orang biasa yang tidak memiliki portofolio investasi besar tidak merasakan manfaat dari kebijakan pelonggaran tersebut. Dua traps likuiditas dalam situasi krisis, Bank Sentral sering menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman. Namun, pada saat yang sama, perusahaan dan konsumen yang merasakan ketidakpastian menahan uang di rekening tabungan, menunggu kepastian. Fenomena ini disebut likuiditas trap. Karena uang tidak beredar, pertumbuhan ekonomi melambat, dan lapangan kerja menjadi lebih sedikit. Orang biasa yang bergantung pada upah tetap tidak mendapatkan tambahan pendapatan, bahkan bisa kehilangan pekerjaan. 3. Kebijakan fiskal yang tidak merata. Pemerintah biasanya menyalurkan bantuan melalui program berskala besar, seperti subsidi energi atau bantuan tunai. Namun, alokasi dana seringkali terfokus pada sektor yang dianggap strategis atau pada wilayah perkotaan yang memiliki infrastruktur lebih baik. Daerah pedesaan atau komunitas informal sering terlewat, sehingga mereka tidak merasakan dampak positif dari stimulus fiskal. 4. Pengaruh globalisasi dan nilai tukar. Ketika nilai tukar mata uang domestik melemah, impor menjadi lebih mahal. Produk kebutuhan pokok yang sebagian besar diimpor, seperti minyak atau bahan baku makanan, naik harganya. Orang biasa yang mengandalkan barang impor akan merasakan tekanan harga secara langsung, sementara perusahaan besar dapat menyesuaikan harga jual produk mereka karena memiliki jaringan pasokan yang lebih luas. Framework solusi. Membangun ketahanan finansial pribadi. Untuk melawan pola ini, kita memerlukan kerangka kerja yang menggabungkan 3 pilar utama: diversifikasi pendapatan, perlindungan nilai, hedging, dan pengelolaan psikologis. Diversifikasi pendapatan berarti tidak bergantung pada satu sumber gaji saja. Perlindungan nilai melibatkan penggunaan instrumen keuangan yang dapat menahan dampak inflasi, dan pengelolaan psikologis membantu menghindari keputusan impulsif yang dipicu oleh ketakutan. Ketiga pilar ini saling melengkapi dan menjadi landasan bagi langkah-langkah praktis yang akan dibahas selanjutnya. Langkah praktis, implementasi ketahanan finansial. Langkah pertama adalah menilai arus kas secara detail. Tuliskan semua pemasukan, gaji, usaha sampingan, pendapatan pasif, dan semua pengeluaran, termasuk pengeluaran tak terduga. Dari hasil penilaian ini, alokasikan persentase tertentu untuk dana darurat, investasi, dan pelindung nilai. Idealnya, dana darurat harus cukup menutupi 3-6 bulan biaya hidup. Jika belum tercapai, fokuskan upaya menabung pada dana darurat terlebih dahulu, karena tanpa bantalan ini, setiap guncangan ekonomi akan langsung menggerogoti tabungan jangka panjang. Setelah dana darurat terbentuk, alihkan sebagian surplus ke instrumen yang dapat melindungi nilai. Di Indonesia, pilihan yang relatif mudah diakses meliputi deposito berjangka dengan suku bunga mengambang, obligasi pemerintah indeks inflasi, atau reksadana pasar uang yang memiliki likuiditas tinggi. Bagi yang memiliki pengetahuan lebih,
Alokasi kecil ke emas fisik atau logam mulia lainnya dapat menjadi pelindung nilai jangka panjang, mengingat harga emas cenderung naik bersamaan dengan inflasi. Diversifikasi pendapatan menjadi langkah selanjutnya. Identifikasi kemampuan atau hobi yang dapat dijadikan sumber pendapatan tambahan. Misalnya, keterampilan memasak dapat diubah menjadi usaha catering rumahan, atau kemampuan menulis dapat dimonetisasi lewat platform freelance. Penting untuk memulai dengan skala kecil, menguji pasar, dan secara bertahap meningkatkan kapasitas produksi. Dengan memiliki 2 atau 3 aliran pendapatan, risiko kehilangan pekerjaan utama dapat redam. Selanjutnya, lakukan hedging terhadap risiko inflasi melalui kontrak berjangka atau produk derivatif yang tersedia di pasar modal. Bagi investor retail, produk seperti sukuk indeks inflasi atau reksadana obligasi indeks inflasi dapat menjadi alternatif yang lebih aman dibandingkan kontrak berjangka yang memerlukan margin tinggi. Pilihan ini memungkinkan nilai investasi menyesuaikan dengan laju inflasi, sehingga daya beli tidak terkikis. Terakhir, bangun kebiasaan pengendalian psikologis. Krisis sering menimbulkan rasa panik yang mendorong keputusan impulsif, seperti menjual aset pada harga terendah atau menghabiskan semua tabungan untuk membeli barang kebutuhan yang sebenarnya tidak mendesak. Praktikan teknik pause and think selama minimal 24 jam sebelum membuat keputusan keuangan besar. Selain itu, edukasi diri secara berkala tentang ekonomi makro dan kebijakan moneter akan membantu menurunkan tingkat ketidakpastian. Contoh penerapan dalam kehidupan nyata. Ambil contoh Rina, seorang karyawan swasta berusia 32 tahun yang tinggal di Surabaya. Pada tahun 2018, Rina menyadari bahwa tabungannya hanya cukup untuk 3 bulan kebutuhan. Ia memutuskan untuk menambah alokasi dana darurat menjadi 6 bulan dengan menabung 10% dari gajinya setiap bulan, sambil mengurangi pengeluaran non-esensial seperti langganan streaming. Setelah 2 tahun, dana daruratnya tercapai. Ketika pandemi COVID-19 melanda pada 2020, Rina tidak kehilangan pekerjaan karena perusahaan tempatnya bekerja tetap beroperasi secara daring. Namun, karena inflasi makanan naik, ia merasa tekanan pada anggaran. Karena memiliki portofolio diversifikasi, Rina mengalokasikan sebagian surplus bulanan ke reksadana obligasi indeks inflasi, yang pada akhir 2021 memberikan hasil di atas tingkat inflasi. Selain itu, Rina memanfaatkan waktu luang untuk membuka layanan les online bahasa Inggris, menambah pendapatan sampingan sebesar 15% dari total penghasilannya. Selama krisis, Rina tidak terpaksa menjual aset atau mengurangi asupan makanan, melainkan tetap dapat menjaga standar hidupnya. Kasus lain datang dari sebuah desa di Jawa Barat pada tahun 1998, saat krisis moneter Asia melanda. Banyak petani yang mengandalkan pinjaman bank untuk membeli bibit dan pupuk. Ketika nilai tukar rupiah melemah, biaya impor pupuk naik drastis, dan bank menurunkan kredit. Petani yang tidak memiliki cadangan dana darurat terpaksa menjual hasil panen dengan harga rendah, mengakibatkan kerugian besar. Sebaliknya, petani yang sempat menabung sebagian pendapatan tahun sebelumnya dan memiliki lahan yang cukup untuk menanam tanaman pangan lokal yang tidak bergantung pada impor, mampu bertahan. Mereka juga memanfaatkan jaringan koperasi untuk menjual hasil panen secara kolektif, sehingga memperoleh harga yang lebih adil. Dari 2 contoh tersebut, terlihat jelas bahwa persiapan finansial dan diversifikasi sumber pendapatan menjadi penentu utama dalam menghadapi guncangan ekonomi. Risiko umum yang perlu diwaspadai. Meskipun langkah-langkah di atas terbukti efektif, ada risiko yang sering terlewatkan. Pertama, overdiversifikasi dapat mengurangi fokus dan menghabiskan sumber daya pada banyak usaha kecil yang tidak menghasilkan profitabilitas. Penting untuk menilai potensi masing-masing usaha sebelum menambahnya ke portofolio pendapatan. Kedua, instrumen perlindungan nilai seperti obligasi indeks inflasi memiliki likuiditas yang lebih rendah dibandingkan deposito, sehingga pada saat kebutuhan mendesak, penarikan dapat memakan waktu atau menimbulkan penalti. Ketiga, keputusan investasi pada emas atau logam mulia memerlukan penyimpanan yang aman. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko pencurian atau kerusakan dapat menggerogoti nilai investasi. Keempat, bias psikologi seperti confirmation bias dapat membuat seseorang hanya mencari informasi yang mendukung keputusan yang sudah diambil, sehingga menolak sinyal peringatan pasar. Mengatasi bias ini memerlukan kebiasaan membaca sumber informasi yang beragam dan melakukan review rutin terhadap portofolio. Cara mengukur keberhasilan implementasi untuk memastikan bahwa strategi yang dijalankan memberikan hasil yang diharapkan, tetapkan indikator kinerja yang jelas. Salah satu indikator utama adalah rasio dana darurat terhadap total pengeluaran bulanan. Ketika rasio mencapai minimal 6 bulan, berarti fondasi keamanan finansial sudah kuat. Selanjutnya, perhatikan pertumbuhan nilai aset yang diinvestasikan dalam instrumen perlindungan nilai. Jika hasil tahunan melebihi tingkat inflasi, strategi hedging dianggap berhasil. Untuk diversifikasi pendapatan, ukur persentase pendapatan sampingan terhadap total pendapatan.
peningkatan konsisten sebesar 1015 per tahun menandakan keberhasilan diversifikasi. Selain itu, lakukan evaluasi psikologis dengan mencatat frekuensi keputusan impulsif. Penurunan frekuensi tersebut menunjukkan peningkatan kontrol emosional. Evaluasi ini sebaiknya dilakukan setiap 3 bulan, sehingga penyesuaian dapat dilakukan sebelum krisis berikutnya muncul. Penutup dan ajakan krisis ekonomi memang tidak dapat dihindari, namun dampaknya tidak harus selalu menimpa orang biasa terlebih dahulu. Dengan memahami pola uang yang tersembunyi, konsentrasi kekayaan, likuiditas trap, kebijakan fiskal yang tidak merata, serta dinamika nilai tukar, kita dapat menyiapkan diri secara lebih cerdas. Mengikuti kerangka kerja yang menekankan diversifikasi pendapatan, perlindungan nilai, dan pengelolaan psikologis, serta melaksanakan langkah-langkah praktis secara konsisten, akan mengubah posisi rentan menjadi posisi yang lebih tangguh. Sekarang giliran Anda, tinjau kembali arus kas, bangun dana darurat, pilih instrumen perlindungan nilai yang sesuai, dan mulailah mengembangkan sumber pendapatan tambahan. Jangan biarkan bias psikologis menguasai keputusan Anda, beri ruang bagi refleksi sebelum bertindak. Jika Anda berhasil mengimplementasikan strategi ini, bukan hanya krisis yang akan terasa lebih ringan, tetapi juga Anda akan memiliki kebebasan finansial yang lebih besar dalam jangka panjang. Tuliskan di kolom komentar apa langkah pertama yang akan Anda ambil setelah menonton video ini. Apakah Anda akan menambah dana darurat, memulai usaha sampingan, atau mencari instrumen investasi yang melindungi nilai? Bagikan pengalaman Anda, karena dengan saling bertukar cerita kita dapat belajar lebih cepat dan bersama-sama membangun ketahanan finansial yang lebih kuat. Terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.